Sorry Mas Gilang, suaranya belum kedengaran nih. Belum kedengaran juga. Halo, udah kedengeran? Oke, bisa Mas. Oke. Oke, saya ulangi ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan kelas investor yang edisi yang ketiga ya di bulan April ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi yang akan terjadi di saham sektor consumer good di bulan Ramadan ini khususnya ya teman-teman. Nah, hari ini kita ada kedatangan dua pembicara. Yang pertama dari IDX Papua, kantor perwakilan Papua dengan Pak Kresna Aditya Payoko. Halo Pak Oka, gimana kabarnya Pak Oka? Ya, halo Mas Gilang, kabar baik. Selamat Ya, sore buat semua teman-teman, dan juga untuk Mas Randy, salam kenal, selamat sore. Salam kenal, Pak. Selamat sore. Jayapura aman ya Pak? Jayapura aman, so far so good. Semoga aman-aman juga ya di Timika sama di Jakarta. Amin. Nah, yang pembicara yang selanjutnya dari analis Panin Sekuritas Pusat ya teman-teman dengan Mas Randy Wijaya. Halo Mas Randy. Halo Mas Gilang dan teman-teman semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya Mas Randy? Baik, sehat selalu tentunya. Berarti di Jakarta masih jam 1 ya Mas Randy ya? Betul, masih jam 1 siang dari Jakarta. Oke, di sini Mas Randy nemenin kita ngabuburit nih, karena di sini juga udah jam 3 ya teman-teman semuanya. Sambil ngabuburit, kita sambil dengerin kira-kira apa sih yang ada peluang di saham sektor consumer good ini. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita di kegiatan kali ini akan ada door prize ya untuk 3 orang pemenang atau 3 orang pertanyaan yang aktif juga. Jadi teman-teman dipersilakan nantinya untuk bertanya juga. Selain menambah wawasan juga lumayan nih door prize di akhir bulan ya kan, udah tanggal 21 dapat door prize lagi, lumayan banget. Semoga teman-teman juga bisa menyimak dengan baik kegiatannya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Oka mungkin ada sepatah dua patah kata. Silahkan Pak Oka. Baik, terima kasih Mas Gilang. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Gilang dan juga Mas Sukma ya, rekan-rekan dari tim Panin Sekuritas Branch Timika yang juga sudah mempersiapkan untuk acara ini bisa berjalan di sore hari ini. Terima kasih untuk Mas Randy Wijaya selaku analis dari Panin Sekuritas dari kantor pusat yang juga sebentar akan sharing ya beberapa informasi yang pastinya menarik buat rekan-rekan semuanya dan juga buat semua rekan-rekan investor yang ada di Timika, khususnya rekan-rekan investor dari Panin Sekuritas. Ada banyak yang sudah bergabung, Pak Mote dan rekan-rekan ya, mungkin sudah lebih dari 10 rekan-rekan investor yang bergabung. Terima kasih. Kegiatan sore hari ini adalah kegiatan kelas investor yang merupakan kelas rutin yang diadakan oleh teman-teman dari Panin Sekuritas ya, cabang Timika. Melalui kelas ini diharapkan nanti bisa memberikan banyak info-info ya, update-update yang juga bisa semakin meningkatkan minat rekan-rekan untuk memilih saham-saham yang tentunya punya potensi bagus. Nah, khususnya menjelang Lebaran ya, menjelang Hari Raya tentunya beberapa saham-saham memiliki potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan juga nih di sektor consumer good. Nah, harapan kami nanti teman-teman bisa mengikuti materi-materi yang akan di-sharingkan dan semoga bisa memberikan satu referensi bagi teman-teman dalam pemilihan saham-sahamnya
untuk bisa menjadi pilihan bagi teman-teman untuk berinvestasi di sektor consumer good. Terima kasih Mas Gilang, semoga nanti ke depan acara seperti ini bisa rutin terus ya diadakan, dan kami juga sangat apresiasi karena setiap bulannya pasti ada narasumber dari pusat yang selalu memberikan sharingnya, dan ini sangat berguna buat teman-teman di Papua. Terima kasih, demikian dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan selamat menyambut berbuka puasa ya, sambil menunggu berbuka puasa buat teman-teman yang berpuasa. Semoga lancar puasanya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Terima kasih, kami kembalikan waktunya ke Mas Gilang. Oke, terima kasih Poka atas sambutannya. Ya, memang rencana dari kita juga dari Panitia Sekuritas Timika setiap bulannya ya kalau bisa akan mengadakan sharing session seperti ini, khususnya untuk nasabah-nasabah kita juga terutama, atau untuk teman-teman juga yang pengen bergabung boleh juga ikutan untuk umum supaya menambah wawasan khususnya di wilayah Papua juga ya. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke materinya ya teman-teman. Sebelum kita masuk, ini ada sedikit pembahasan dari saya. Nah, ini sama-sama kita lihat pergerakan saham sektor consumer goods. Hanya beberapa ya, saya pilih hanya 5 saham aja. Yang pertama ini data per awal Januari 2021. Untuk saham Unilever atau kodenya UNVR mengalami penurunan sekitar minus 23% sejak awal Januari 2021. Kemudian ada saham ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, minus 10,6%. INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk, mengalami kenaikan, tapi hanya sebatas 2,3%. Dan saham Mayora Indah, minus 13,7%. Dan UCIT, Unicam Indonesia Tbk, mengalami kenaikan sekitar 8,5%. Tentunya ini cukup menjadi pertanyaan ya teman-teman. Kenapa beberapa saham khususnya di sektor consumer goods seperti Unilever, ICBP, dan Mayora itu mengalami penurunan cukup signifikan yang mungkin nanti bisa dibantu dibahas oleh Mas Randy. Karena kalau misalkan kita lihat secara seasonality-nya selama bulan Ramadan, kita ambil data di tahun kemarin. Tahun kemarin Ramadan jatuh di akhir April. Nah, kalau misalkan kita lihat data di bulan April untuk saham Unilever, itu mengalami kenaikan 14,14% selama tahun 2020. Saham INDF mengalami kenaikan 2,76%. Saham ICBP di 2020 turun minus 3,42%. Saham Mayora di tahun 2020 bulan April mengalami kenaikan 15,90%. Dan terakhir saham UCIT karena baru IPO di akhir 2019 kalau nggak salah, itu dia selalu mengalami kenaikan di bulan April 21,03%. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan ya untuk kita semua. Bulan Ramadan sudah berlangsung, tapi sektor-sektor consumer goods masih ada beberapa saham yang mengalami penurunan, khususnya Unilever nih, yang terus mengalami penurunan itu. Mungkin untuk menjawab itu semua, silakan Mas Randy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Gilang. Mungkin saya ucapkan dulu selamat sore buat teman-teman semua dari Pans Timika dan juga dari IDX Papua. Salam kenal juga buat Pak Oka dan terima kasih buat teman-teman IDX Papua dan juga Pans Timika yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga nanti yang saya sharing ini bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut ya buat terkait dengan keputusan investasi dari teman-teman semua. Mungkin tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materinya aja. Sebentar. Saya coba share screen dulu. Oke. Apakah udah terlihat materinya semua, teman-teman? Oke. Katanya sudah oke ya. Siap. Oke, kita akan langsung masuk. Nah, di sini saya mengutip judul bahwa consumer sector itu sebenarnya bisa dibilang adalah sektor yang safe and sound. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat memang untuk sampai dengan saat ini dari sisi fundamental bisa dibilang tidak terlalu mengalami dampak negatif yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di belakang slide berikutnya. Cuman memang yang menjadi pertanyaan tentunya tadi kayak Mas Gilang juga udah sharing bahwa harga sahamnya cenderung turun terus gitu, walaupun sebenarnya dari sisi kinerja relatif stabil gitu, atau bahkan mungkin ada beberapa juga yang justru meningkat cukup signifikan gitu ya selama pandemi. Jadi sebenarnya kita lihat harusnya sektor ini
bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya, di tengah pelemahan IHSG saat ini. Ini harusnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk dilirik oleh para investor. Nah, pertama kita lihat dulu, sebelum kita langsung masuk ke sektor dan juga emitennya, kita akan lihat dulu tren dari perilaku konsumen secara global itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat berdasarkan survei dari lembaga survei McKinsey, jadi dari beberapa negara yang disurvei, hanya ada kurang lebih 5 negara per ini akhir tahun lalu ya, September 2020, kalau kita lihat hanya ada 5 negara yang konsumennya masih berada di zona optimis tingkat kepercayaannya gitu. Ada Indonesia, China, India, US, Meksiko, dan juga Brazil gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini artinya konsumen di Indonesia memiliki positioning atau posisinya cukup baik gitu dibandingkan dengan mayoritas negara lain gitu. Karena kalau kita lihat semakin optimis si konsumen di suatu negara tersebut, artinya konsumsi atau aktivitas belanjanya itu juga bisa lebih meningkat. Nah, ini akan sangat berperan penting sekali ke depannya ketika nanti misalkan vaksinasi sudah berjalan lebih masif, terus juga mungkin pembatasan aktivitas masyarakat sudah makin dikurangi, sudah semakin longgar, maka kalau misalkan konsumennya lebih optimis, maka recovery atau pemulihan dari ekonominya juga akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, terus kalau dilihat lagi berdasarkan survei dari McKinsey tersebut, dari beberapa tipe kegiatan yang akan dilakukan oleh konsumen selama masa pandemi ini atau mungkin di masa new normal, apa aja sih yang mereka lakukan gitu. Nah, yang warna birunya paling tua itu berarti adalah kegiatan-kegiatan yang paling ingin dilakukan atau yang paling banyak dilakukan oleh si masyarakat di negara-negara tersebut. Ada 4 kegiatan utama, yaitu belanja kebutuhan, terus juga belanja non-kebutuhan, bekerja di luar rumah, berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi sebenarnya harapan dari masyarakat ini kalau bisa ke depannya jika mungkin situasi sudah membaik, ya mereka akan meningkatkan aktivitas buat belanja kebutuhan sehari-hari gitu. Terus juga mungkin belanja-belanja yang bukan merupakan kebutuhan pokok, misalkan kayak baju, pakaian, dan lain sebagainya, aksesoris. Tentunya juga bekerja di luar rumah, terus juga berkumpul dengan keluarga. Karena kita tahu memang selama masa pandemi ini kan termasuk di beberapa negara yang ada di survei ini juga menerapkan lockdown, baik itu parsial ataupun seluruhnya gitu. Jadi kalau kita lihat aktivitas yang paling utama adalah belanja kebutuhan gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat juga akan support buat consumer sector gitu, karena belanja kebutuhan sehari-hari ini tentunya produk-produknya memang mayoritas ada di perusahaan-perusahaan di sektor consumer ini gitu. Dimana sektor consumer kita memang rata-rata perusahaannya memproduksi kebutuhan sehari-hari. Nah, terus kalau dilihat dari tipe barangnya, kira-kira barang apa yang belanjanya akan ditingkatkan dan barang apa yang belanjanya akan dikurangi selama masa pandemi ini. Nah, yang akan ditingkatkan paling banyak adalah kebutuhan pokok tentunya. Buat makanan ringan, rokok, terus juga mungkin kayak alas kaki, pakaian, perhiasan, justru semua dikurangi gitu. Nah, ini makanya kalau kita melihat mungkin sedikit flashback ke tahun 2020 gitu ya, bahwa sebenarnya dari rilis laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan di sektor consumer goods itu sebenarnya relatively stabil kinerjanya atau justru malah cenderung meningkat dibandingkan dengan mungkin sektor-sektor lainnya, misalkan sektor tembakau atau rokok, kita lihat volume penjualan juga turun, terus juga menyebabkan margin dari si perusahaan juga tertekan ya karena ada kenaikan cukai. Terus juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di sektor retail juga terdampak sangat signifikan akibat pandemi COVID-19 gitu, karena orang-orang makin jarang keluar rumah, mereka lebih banyak beraktivitas di rumah, mungkin ya mengurangi belanja kayak buat pakaian dan lain sebagainya gitu, karena mungkin nggak terlalu banyak ketemu orang. Jadi akhirnya ya itu sangat berdampak signifikan sekali ke kinerja oleh emiten-emiten di sektor retail seperti itu. Nah, makanya dari beberapa tipe barang ini sebenarnya sudah terlihat sekali bahwa untuk sektor barang konsumsi bisa dibilang demand atau tingkat permintaan dari produknya itu masih cukup tinggi gitu. Makanya kita lihat
saya juga tadi mengutip safe and sound gitu ya, karena itu mengindikasikan bahwa tingkat permintaan dari produknya masih cukup tinggi, sehingga kinerja si perusahaan juga bisa di-maintain dengan lebih baik seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan juga gitu. Mungkin betul memang pertama konsumen di Indonesia termasuk yang masih optimis dengan kondisi ekonomi dan pemulihannya pasca pandemi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Cuman kalau ketika disurvei alasan dari seseorang atau konsumen atau masyarakat di suatu negara membeli suatu barang, alasan paling utama di sini adalah nilai barang. Itu yang warna hijau itu alasan paling utama, warna kuning itu alasan keduanya, yang warna merah itu alasan ketiga. Gitu. Jadi berdasarkan 3 alasan utama, kira-kira di beberapa negara nilai barang menjadi faktor yang paling utama. Artinya apa? Artinya gini, kalau misalkan nilai suatu barang atau harga suatu barang menjadi faktor yang sangat signifikan gitu yang menentukan seseorang membeli atau enggak, maka akan sedikit lebih sulit buat si perusahaan ketika misalkan adanya kenaikan harga bahan baku ketika dia mau naikkan harga jual produknya. Itu akan lebih sulit gitu karena kalau misalkan dia naikin harga jual produknya, kemungkinan mereka akan mengalami penurunan market share gitu karena konsumennya berpindah ke produk-produk kompetitor yang lebih murah gitu. Jadi di sini bisa dibilang konsumen untuk di masa pandemi ini, new normal selama masa pandemi, konsumen ini cenderung lebih sensitif terhadap harga suatu barang gitu. Makanya kita melihat ruang untuk kenaikan harga 2021 ini. Cuman memang dengan optimisme yang masih terjaga, harusnya nanti ke depannya kita perkirakan volume penjualan bisa mengkompensasi gitu. Jadi volume penjualannya meningkat, harga jualnya tetap, sehingga pendapatan si perusahaan juga masih bisa bertumbuh. Nah, kita akan melihat juga konsumen di Indonesia saat ini kondisinya seperti apa. Gitu. Nah, ini yang pertama dari IKK, gitu ya. Di mana IKK mungkin itu sempat menyentuh angka 96,5, di mana kalau kita lihat secara breakdown lagi, detail beberapa kategori lagi, jika dilihat berdasarkan kategori pengeluaran per bulan, maka yang paling signifikan angkanya, yang paling tinggi angka IKK-nya adalah masyarakat atau konsumen kelas menengah ke atas, seperti itu. Di mana pada Desember 2020 tersebut, di momen-momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru, itu angka IKK-nya lebih dari 100, artinya mereka berada di level yang optimis gitu. Cuman memang kalau kita lihat ke Januari turun lagi signifikan gitu, angkanya kembali ke level 80-an gitu, dan mungkin di Februari juga kurang lebih sama, masih di kisaran 84-85. Di Maret 2021 itu angkanya sudah sedikit meningkat di level 94,3 kalau saya nggak salah. Nah, jadi kalau bisa dibilang, pertama konsumen di Indonesia tadi lebih price sensitif gitu ya, lebih sensitif terhadap harga gitu, sehingga barang yang lebih murah akan lebih diminati. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat momentum aktivitas belanja ini sangat amat tergantung dengan momen-momen hari raya ataupun libur gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang pemulihan belanja konsumen yang terjadi di akhir 2020 lalu itu tidak sustainable gitu. Jadi kurang langgeng recovery-nya atau pemulihannya gitu. Sehingga kita masih belum melihat aktivitas belanja yang meningkat dan bertahan di level yang cukup tinggi gitu. Nah, ini makanya kita lihat salah satu yang paling penting kuncinya adalah di vaksinasi gitu. Semakin vaksinasi ini bisa ditingkatkan, semakin cepat bisa mencapai herd immunity, maka mobilitas masyarakat bisa meningkat, aktivitas belanja juga meningkat gitu. Makanya mungkin sampai di semester 1 2021 ini kita belum mengekspektasikan adanya peningkatan yang signifikan ya untuk aktivitas konsumsi masyarakat, karena memang dari segi vaksinasinya sendiri saat ini kurang lebih itu sekitar 200 sampai 300 ribu dosis vaksin terdistribusi per harinya, di mana target pemerintah nanti di bulan Juli itu bisa mencapai 1 juta
dosis vaksin per hari gitu. Nah, itu didukung juga dengan pasokan yang memadai gitu. Jadi 1 juta dosis vaksin per hari, maka kita ekspektasikan di semester 2 2021 kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan di sektor consumer juga retail itu akan mengalami peningkatan yang lebih solid gitu dibandingkan dengan 2020. Nah, kalau kita lihat dari tipikal produknya gitu ya, berdasarkan survei penjualan eceran dari Bank Indonesia, untuk produk makanan, minuman, dan tembakau itu mengalami penurunan yang lebih minim dibandingkan dengan produk lainnya, terutama kayak pakaian. Gitu. Jadi selama masa pandemi ini produk makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil tingkat permintaannya. Ini yang mensupport kenapa kalau kita lihat laporan keuangan di sektor consumer rata-rata masih cukup bagus, bahkan ada beberapa yang mencatatkan peningkatan cukup signifikan untuk laba bersihnya. Nah, terus selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini tingkat mobilitas masyarakat ya, berdasarkan Google Mobility Index. Jadi ini mengukur tingkat pergerakan masyarakat gitu di beberapa tempat, ada retail dan rekreasi, stasiun transit, tempat kerja, ada juga di taman-taman terbuka, public space gitu ya, ruang publik, ada juga di komplek perumahan atau residensial. Nah, sebenarnya ketika kalau kita melihat sampai dengan di Maret 2021 ini, rata-rata tingkat mobilitas itu mengalami perbaikan, gitu. Jadi udah ada peningkatan, karena kenapa gitu? Kalau kita lihat dari sisi perkembangan virus COVID-19 ini juga lebih positif di Indonesia ya. Kalau mungkin teman-teman mengikuti beritanya, di bulan akhir-akhir tahun 2020 sampai dengan awal Januari, Februari 2021, itu jumlah kasus harian penambahannya bisa sekitar 10.000 kasus per hari, gitu. Dengan tingkat positivity rate mencapai kurang lebih 25-27%. Gitu. Untuk saat ini, kalau kita lihat mungkin di selama minggu 2 minggu terakhir gitu ya, paling enggak, rata-rata penambahan kasus harian hanya sekitar 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Terus kalau kita lihat tingkat positivity rate-nya itu sudah turun cukup signifikan gitu, dari yang sebelumnya 20% ke atas, sekarang itu ada di kisaran 11 sampai 13% rata-ratanya. Gitu. Jadi udah menurun signifikan meskipun memang masih belum masuk di range atau batas yang ditetapkan oleh WHO gitu ya, yang dinyatakan aman oleh WHO, yaitu di level 2% gitu. Jadi sebenarnya masih cukup tinggi, cuma sudah mengalami perbaikan yang cukup jauh dibandingkan kondisi di akhir tahun lalu. Gitu. Itu dia mengapa aktivitas masyarakat juga cenderung meningkat, karena kita lihatnya dengan positivity rate yang semakin menurun, masyarakat ini lebih pede gitu, lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan vaksinasi, mungkin awal-awal vaksinasi berjalan masih sangat rendah sekali, masih puluhan ribu per harinya. Untuk saat ini sampai 200-300 ribu, dan total Indonesia sudah mendistribusikan sekitar kurang lebih hampir 16 juta dosis vaksin. Gitu. Jadi ini yang kita lihatnya juga menyebabkan masyarakat lebih berani ya mungkin gitu untuk beraktivitas di luar rumah. Seperti itu. Nah, dampaknya seperti apa ketika nanti misalkan tingkat mobilitasnya akan lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini antara tingkat mobilitas masyarakat dan penjualan produk-produk makanan, minuman, dan tembakau itu bergeraknya seiringan. Artinya apa? Artinya semakin meningkat mobilitas masyarakat, maka permintaan untuk produk-produk makanan, minuman, dan tembakau juga semakin meningkat gitu. Dengan membaiknya mobilitas ini tentunya penjualan dari produk tersebut juga bisa akan lebih baik sehingga mendorong pertumbuhan kinerja di laporan keuangan juga. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aja terkait dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu selama pandemi COVID-19, dari PSBB sampai dengan PPKM Mikro, yang untuk saat ini sudah dilanjut lagi ya dari tanggal 20 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2021, di mana terdapat tambahan lagi 5 provinsi baru, jadi totalnya ada 25 provinsi
yang sudah menerapkan PPKM Mikro. Jadi kalau kita lihat di sini untuk PPKM Mikro, rata-rata kasus positif harian penambahannya kurang lebih sekitar 6 ribuan kasus, sangat berbeda sekali dibandingkan dengan PPKM ya, di mana rata-rata penambahan kasus harian bisa sampai hampir 12.000 per harinya. Terus juga tingkat positivity rate yang dari 28% secara rata-rata turun menjadi 18,86% secara rata-rata gitu. Jadi sebenarnya PPKM Mikro ini bisa dibilang cukup efektif gitu ya, cukup efektif untuk mengurangi atau mengontrol penyebaran dari virus COVID-19 di Indonesia seperti itu. Nah, kira-kira faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan gitu untuk melihat kinerja di sektor konsumen? Yang pertama tadi mungkin kita lihat, kita ingat bahwa dari sisi konsumennya sensitif sekali terhadap harga, sehingga ruang untuk meningkatkan harga jual akan lebih minim gitu ya, karena ketika harga jual dinaikkan maka ada potensi mereka kehilangan pangsa pasar seperti itu. Terus juga kedua, konsumen cenderung masih optimis, namun memang belum cukup langgeng ya pemulihan dari optimisme konsumen ini. Masih sangat bergantung pada momen-momen hari raya. Terus juga kalau kita lihat dari sisi konsumen sendiri ini masih sangat dipengaruhi tingkat mobilitas gitu ya. Kalau mobilitas bisa meningkat, banyak konsumen juga meningkat gitu. Itu dari sisi konsumennya. Nah, ini kita lihat dari sisi lainnya yaitu produksinya nih dari bahan baku gitu. Di sini ada indeks harga produk agrikultur untuk bahan baku produk-produk consumer goods, di mana sejak semester 2 2020 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Mungkin makanya kalau kita lihat kenapa saham-saham emiten sawit gitu ya, itu juga mengalami kenaikan yang signifikan di akhir 2020 kemarin, itu karena salah satunya peningkatan harga jual dari CPO gitu atau minyak minyak kelapa sawit seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu bahan baku produk consumer goods yang mengindikasikan bahwa saat ini nih kondisinya harga bahan bakunya itu udah meningkat dibandingkan dengan semester 1 2020 lalu gitu. Artinya apa? Harga bahan baku meningkat. Kalau misalkan si perusahaan ini tidak bisa menaikkan harga jual di level konsumen, maka yang akhirnya terdampak adalah margin keuntungan si perusahaan semakin tipis. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi selain dari tingkat permintaannya, ternyata pergerakan nilai tukar ini juga sangat mempengaruhi harga komoditas, termasuk komoditas agrikultur, gitu ya, di mana ketika nilai tukar dolar itu melemah, maka harga komoditas cenderung meningkat, gitu, karena ketika harga nilai tukar dolar melemah, mata uang negara lain semakin kuat, mereka semakin mampu membeli sawit dengan jumlah yang lebih besar porsinya, sehingga meningkatkan permintaan dan menyebabkan harga juga naik signifikan. Seperti itu. Nah, dengan ekspektasi di 2021 ini nilai tukar kita bisa lebih stabil dan cenderung lebih menguat dibandingkan 2020, maka tentunya kita bisa mengekspektasikan bahwa harga komoditas buat agrikultur ke depannya akan cenderung stabil di harga yang tinggi. Seperti itu. Jadi ini makanya di tahun 2021 ini dari sisi bahan baku ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu menjadi salah satu tantangan untuk emiten-emiten di sektor consumer goods. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang nanti kalau memang harga dari produk agrikultur ini meningkat, apakah kenaikannya masih bisa lanjut terus atau justru akan stabil di harga yang tinggi? Kalau menurut kita ke depannya akan cenderung stabil gitu ya, karena pertama kalau kita lihat di sini stock to use ratio, artinya perbandingan antara stok atau simpanan persediaan dari si komoditas agrikultur tersebut dibandingkan dengan penggunaannya atau konsumsi dari si produk agrikultur tersebut. Jadi perbandingan antara persediaan dan permintaan. Kalau dilihat di sini semakin tinggi angkanya mengindikasikan bahwa persediaannya berlimpah gitu. Kalau semakin rendah angkanya mengindikasikan tingkat permintaan yang tinggi sehingga persediaannya kekurangan sehingga harga mahal. Nah,
Kalau di sini kalau dilihat sebenarnya stock to use ratio-nya itu sudah cukup tinggi gitu, di atas rata-rata 10 tahun terakhir gitu ya. Udah hampir di angka 30% gitu. Artinya apa? Artinya saat ini dengan tingkat permintaan yang sudah naik cukup signifikan dari semester 2 lalu, sekarang produksi dari komoditas agrikultur mungkin seperti CPO, terus juga ada jagung, gandum dan lain sebagainya, tingkat produksinya juga udah berhasil meningkat gitu, dari berhasil ditingkatkan untuk bisa setara dengan permintaan masyarakat, gitu, setara dengan permintaan pasar gitu. Artinya di sini supply-nya sudah memenuhi demand yang ada, sehingga kita lihat harganya ke depan akan cenderung stabil, cuman di level harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, apakah sebenarnya harga komoditas yang naik itu menjadi sentimen negatif sepenuhnya? Sebenarnya enggak juga, gitu. Karena di sini kalau kita lihat di grafik yang sebelah kiri, harga komoditas agrikultur tentunya memang betul akan menekan margin, gitu, margin keuntungan si perusahaan, gitu. Jadi ketika harga komoditas agrikultur meningkat atau harga bahan baku meningkat, maka margin keuntungannya cenderung menurun, terutama untuk margin laba kotor. Cuman di sisi lain perlu kita ketahui juga bahwa ekonomi Indonesia ini salah satu ekspor utamanya adalah komoditas agrikultur juga, seperti itu. Sehingga ketika harga komoditas agrikultur ini bagus, harganya tinggi, maka Indonesia bisa menjual produk agrikultur dengan harga yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, mereka memiliki daya beli yang tinggi, mereka bisa melakukan konsumsi yang lebih besar gitu, sehingga hal ini meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia gitu. Artinya ketika harga komoditas agrikultur naik, pertumbuhan PDB juga ikut naik. Seperti itu. Makanya sebenarnya di sini kita lihat akan ada efek yang saling menghapus atau saling menghilangkan gitu. Jadi kenaikan harga komoditas menyebabkan margin keuntungan turun, namun di sisi lain volume penjualan akan cenderung meningkat gitu, sehingga di sini peningkatan volume penjualan artinya volume produksi juga semakin meningkat, sehingga biaya produksi bisa ditekan lebih efisien seperti itu. Jadi makanya kita berekspektasi bahwa di tahun 2021 margin keuntungan dari emiten-emiten di sektor consumer ini akan cenderung stabil gitu, karena efek kenaikan harga bahan baku dikompensasi dari efisiensi produksi seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit gambarannya ya terkait dengan perbandingan kinerja dan juga valuasi dari masing-masing emiten. Oh iya, mohon maaf, ini untuk yang rekomendasinya untuk Unilever itu seharusnya buy dengan target harganya di 8.500 gitu ya. Dimana kalau dari semua emiten yang kita cover ini, kita paling merekomendasikan adalah ICBP gitu. ICBP dengan rekomendasi buy target harganya di 12.450 gitu. Nah, kenapa kita memilih ICBP dibandingkan dengan yang lain? Mungkin kita akan sedikit melihat review singkat ya ke slide selanjutnya. Di sini adalah ringkasan laporan keuangan dari emiten-emiten di sektor consumer. Pertama, ICBP laba bersih naik 30,7%, INDF naik 31,5% secara year on year. Kemudian kalau kita lihat yang lain, Mayora hanya plus 3,7% year on year. Terus kemudian di bawahnya ini ada Sari Roti minus 28,6% year on year. Unicharm Indonesia minus 21,9% year on year. Dan Unilever minus 3,1% year on year. Jadi sebenarnya dari emiten-emiten di sektor consumer ini, ICBP menjadi salah satu yang mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup bagus. Gitu, dari sisi pendapatannya meningkat, laba bersih juga meningkat. INDF di sini sebenarnya mendapat sentimen positif juga dari ICBP karena ICBP merupakan anak usaha dari INDF gitu. Jadi INDF mendapatkan sentimen positif dari kinerja ICBP dan juga kinerja bisnis sawit ya gitu ya, agribisnisnya, di mana kenaikan harga dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit ini
menyebabkan segmen agribisnis mencatatkan peningkatan margin keuntungan yang sangat signifikan. Seperti itu. Jadi kita tetap lebih prefer ICBP karena pertama, kalau kita lihat dari komposisi pendapatannya, itu kurang lebih 65% dikontribusi oleh segmen mie instan. Tentunya kita udah tahu brand yang sangat terkenal gitu ya, Indomie. Dan itu untuk segmen mie instan ini, mereka masih mampu mencatatkan margin laba operasional, itu margin laba operasi itu di level 20% ke atas. Gitu. Jadi ini masih stabil selama pandemi pun stabil. Terus juga kalau kita lihat selama masa pandemi ini banyak orang beraktivitas di rumah, akhirnya segmen dari food seasoning gitu atau bumbu masak itu juga mengalami peningkatan permintaan yang sangat signifikan gitu sehingga margin laba operasinya juga naik dari yang sebelumnya hanya single digit gitu ya. Kalau saya nggak salah sekitar 5-7%, meningkat signifikan sampai ke double digit gitu, 11% sampai 12% kurang lebihnya. Jadi benar-benar didorong oleh peningkatan operasional yang jauh lebih baik gitu. Makanya kita lebih memilih ICBP dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin ini rangkuman dari beberapa laporan keuangannya terkait dengan 2020. Mungkin sekian sharing dari saya ya terkait dengan materi di sektor consumer ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Mas Gilang. Terima kasih Mas Randy atas pemaparannya. Kalau misalkan boleh saya simpulkan sedikit ya teman-teman. Tadi sempat disinggung juga bahwa Indonesia ini masuk ke dalam daftar 5 negara dengan konsumen yang masih di zona optimis ya Mas Randy ya. Di samping dari Betul. China, India, US, dan Meksiko. Nah kemudian tadi juga sempat disinggung IKK kita, Indeks Keyakinan Konsumen, mengalami penurunan ke level 84,9 di bulan Januari 2020. Sedangkan di bulan Februari, IKK kita meningkat ke level 85,8. Nah, tadi juga sempat disinggung juga terkait target harga di sektor consumer ini. Dan yang paling direkomendasikan dari teman-teman analis Panin Sekuritas yaitu ada saham ICBP dengan target kenaikan di 12.450. Kenapa? Karena ICBP ini menurut analis Panin mengalami pertumbuhan kinerja yang cukup bagus dibandingkan dengan saham sektor consumer goods yang lainnya ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya akan menanyakan pertanyaan pembuka nih Mas Randy. Sebentar lagi kan yang sama-sama kita tahu ada larangan mudik ya Mas Randy ya, di tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei nanti. Nah, kira-kira itu ada pengaruhnya di Mas Randy ke dalam sektor consumer ini terkait larangan mudik ini? Ya, kalau untuk dari aturan terkait dengan larangan mudik ya, sebenarnya kita melihat mungkin efeknya akan tidak terlalu signifikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari arahan dari Dishub ya, Dinas Perhubungan, itu tidak berlaku di semua wilayah untuk larangan ini. Terdapat beberapa yang dikecualikan gitu, termasuk di kota-kota besar ya, seperti Jabodetabek, terus juga ada Bandung, terus juga ada beberapa kota di Sumatera, kalau saya nggak salah ada Deli Serdang, itu juga dikecualikan seperti itu. Jadi intinya ini nggak berlaku di full 34 provinsi gitu, sehingga kita melihatnya sebenarnya cukup bagus ya. Artinya apa? Di sini kalau kita lihat kan tadi bahwa tingkat mobilitas masyarakat itu sangat mempengaruhi permintaan dari produk-produk buat di consumer goods gitu. Nah, dengan wilayah-wilayah yang dikecualikan ini masih boleh melakukan perjalanan mudik, artinya tingkat mobilitas ini kemungkinan nggak akan turun signifikan sekali gitu, atau cenderung masih bisa stabil dan meningkat ke depannya gitu. Jadi ini yang kita lihat harusnya akan lebih positif dampaknya untuk saham-saham di sektor consumer goods gitu, karena mobilitas yang meningkat tentunya akan tertranslasi pada peningkatan permintaan dari produk di emiten consumer goods seperti itu. Oke, itu dengan adanya larangan ini bisnis ya Mas Randy ya untuk sektor consumer goods ini karena akan meningkatkan mobilitasnya juga ya gitu ya Mas Randy ya.
Betul. Oke, mungkin teman-teman silakan ada yang ingin ditanyakan. Kita juga punya door prize, ingat ada door prize untuk para penanya, 3 orang penanya, silakan. Oke, di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan dari kolom chat ini dari akun Muhammad. Nah, Pak izin bertanya, jika kinerja SIDO apakah bagus untuk di-buy sekarang? Karena di table tidak ada SIDO, bagaimana kinerja dan prospek SIDO? Oke, memang betul untuk yang SIDO kebetulan tidak ada di tabel tadi, karena memang SIDO sampai dengan saat ini masih belum kita cover gitu ya sahamnya. Masih belum masuk dalam coverage dari Financial Sekuritas. Cuman kalau untuk SIDO, pertama sebenarnya bisa kita bilang dari sisi fundamental solid gitu ya. Gini, kalau mungkin selama masa pandemi kita melihat kayak Kalbe itu untuk beberapa segmen bisnis ya kayak penjualan obat resep agak sedikit menurun gitu karena kan penjualan obat resep ini biasanya memang digunakan atau dikonsumsi oleh pasien-pasien di rumah sakit gitu ya sehingga penjualannya banyak ke rumah sakit. Nah, kalau kita ingat mungkin di 2020 lalu pasien rumah sakit itu juga sempat turun drastis ketika diberlakukannya PSBB yang ketat di kuartal 2 2020 lalu gitu. Jadi menyebabkan demand atau permintaan dari obat-obatan resep juga berkurang gitu. Nah, itu yang menyebabkan kinerja Kalbe juga pertumbuhannya tidak terlalu signifikan di 2020. Sedangkan SIDO agak berbeda. SIDO ini kan fokusnya di produk obat-obatan herbal gitu ya, di mana sebenarnya untuk produk-produk herbal ini mengalami peningkatan permintaan justru ya selama masa pandemi COVID-19 gitu. Sehingga dari sisi kinerja juga kita lihat pertumbuhannya masih bagus. Terus juga kalau kita lihat dari sisi margin keuntungan, margin laba kotor, kalau saya nggak salah SIDO itu sekitar 60% lebih untuk margin laba kotornya ya. Jadi memang lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan kayak Kalbe yang berada di level 50-an% atau sekitar 54% kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi jauh lebih tinggi karena juga bahan bakunya untuk SIDO itu sebagian besar kan berasal dari lokal gitu ya, herbal, tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Berbeda dengan Kalbe yang mungkin masih menggunakan basis bahan kimia, chemical base, jadi banyak bahan baku yang masih juga diimpor gitu. Sedangkan kalau untuk SIDO, sebagian besar bahan bakunya justru berasal dari lokal sehingga mereka tidak ada dampak dari penguatan ataupun pelemahan nilai tukar rupiah. Itu yang membuat kinerja SIDO juga lebih stabil. Jadi untuk saat ini sebenarnya kita melihat buat SIDO juga masih menarik untuk dikoleksi sebagai investasi jangka panjang. Oke, cukup jelas ya tadi terkait dengan SIDO. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin akan saya tanyakan juga, ada pertanyaan dari Mas Tabah Irianto, untuk saham rokok HMSP, bagaimana Pak? Oke, ini HMSP ini cukup menarik ya Mas ya, di awal Januari sempat menyentuh area 2000, HMSP sempat menyentuh area 2000, sekarang terjun ke area 1300, bahkan kompetitornya di gudang garam dari area 50.000, sekarang menjadi area di harga 36.600. Nah, kira-kira kenapa ini Mas? Apa yang terjadi dengan saham rokok ini sehingga terus mengalami penurunannya? Silakan Mas Fendi. Oke. Kalau untuk saham rokok HMSP sebenarnya kita kurang begitu suka ya untuk Mas Tabah. Nah, kenapa kita kurang begitu suka? Pertama gini, HMSP kalau kita lihat untuk industri rokoknya sendiri, gitu sebenarnya dari pemerintah ini memang arahannya adalah pemerintah berharap tingkat produksi rokoknya itu bisa terus ditekan, gitu. Itu pertama. Cuma di sisi lain penerimaan cukainya diharapkan bisa meningkat. Artinya apa? Penerimaan cukai ini akan lebih banyak diharapkan dari kenaikan tarif, gitu. Jadi ke depannya kita melihat bahwa pemerintah ini ke depannya akan terus berusaha untuk meningkatkan tarif cukai rokok. Seperti itu. Itu yang membuat kita lihat industri rokoknya juga akan sulit untuk berkembang. Gitu. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat HMSP dengan kompetitornya GGRM gitu ya, dari segi pangsa pasar juga kalah, cenderung turun terus. Gitu. Dimana kalau mungkin di 2017 HMSP merupakan market leader dengan pangsa pasar sekitar 34%, sampai di 2020 itu
pangsa pasarnya tinggal 28% gitu. Jadi lebih rendah dibandingkan GGRM yang ada di kisaran 30-31% untuk pangsa pasarnya. Yang kedua. Yang ketiga, HMSP ini merupakan kategori produsen rokok tier 1 gitu. Jadi kalau kita lihat dari ini ya surat keputusan dari Menteri Keuangan terkait dengan tarif cukai itu dibagi lagi gitu kenaikan tarif cukainya antara produsen tier 1 dan juga tier 2. Tier 1 ini adalah produsen rokok yang memproduksi lebih dari 3 miliar batang per tahunnya. Tier 2 itu adalah produsen rokok yang memproduksi di bawah 3 miliar batang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat HMSP itu termasuk di tier 1, di mana kenaikan dari cukainya lebih tinggi dibandingkan dengan tier 2 seperti itu. Ini artinya apa? Artinya akan ada gap atau selisih yang semakin lebar antara harga produk-produk di tier 1 dan juga di tier 2. Gitu. Balik lagi tadi pembahasan kita di awal bahwa konsumen kita saat ini itu lebih sensitif terhadap harga. Sehingga ini memicu atau memberikan insentif bagi konsumen untuk berpindah gitu ke produsen rokok-rokok dari produsen di tier 2 seperti itu. Makanya ini yang membuat kita melihat buat HMSP akan cenderung lebih sulit ya untuk mengalami recovery. Seperti itu. Oke, berarti terkait sektor rokok ini cukup sensitif juga ya dengan kenaikan cukai rokoknya. Betul sekali. Jadi memang kenaikan cukai rokok ini sangat membebani gitu ya, karena kalau kita lihat tarif cukai rokok itu kurang lebih berkontribusi sekitar 60% dari beban pokok penjualan si rokok sendiri seperti itu. Tapi kira-kira masih ada nggak sih Mas harapan di sektor rokok ini untuk dapat bangkit kembali lah istilahnya, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia juga merupakan seorang perokok ya. Kira-kira masih ada nggak sih Mas harapan terkait kenaikan harga sahamnya gitu di sektor rokok ini? Oke, mungkin kalau dalam jangka panjang kita masih belum melihat ada katalis positif gitu ya, karena kalau kita melihat mungkin kenaikan belakangan ini sempat didorong oleh sentimen dividen gitu, di mana banyak pelaku pasar yang mengharapkan dividen payout-nya besar sehingga dividen yield gitu atau keuntungan dari dividennya juga tinggi seiring dengan harga pasar sahamnya yang murah gitu. Cuman menurut kita itu sentimen jangka pendek dan sangat spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita ingat tahun lalu pun Gudang Garam yang biasanya membagikan dividen sempat menghentikan pembagian dividen gitu ya untuk di tahun lalu gitu. Jadi makanya kita nggak berekspektasi itu akan mendorong harga cukup signifikan gitu sebenarnya. Dan untuk jangka panjangnya dengan sikap pemerintah yang berusaha untuk masih menekan, ini akan semakin sulit juga buat perkembangannya. Dan kalau kita lihat dari jumlah perokoknya sendiri gitu ya, dari total marketnya, bisa dibilang dari total pasarnya perokok ini, semakin lama memang semakin berkurang seperti itu. Mungkin antara banyak faktor gitu ya. Mungkin pertama bisa jadi masyarakat saat ini memang lebih banyak yang sadar akan pola hidup sehat, sehingga mulai mengurangi rokok. Itu mungkin pertama. Kedua juga ada produk alternatif saat ini kan. Jadi kalau mungkin dulu-dulu ketika cukai dinaikkan, ya mau nggak mau kalau misalnya mau merokok, ya tetap rokoknya itu lagi gitu. Cuman kalau sekarang ada alternatif gitu, rokok elektrik, vape gitu, vape. Nah, kalau kita lihat harga vape ini juga jauh lebih murah dibandingkan rokok konvensional gitu. Kalau misalkan ada seseorang yang pindah dari rokok konvensional ke vape, ini mungkin biaya bulanan yang harus dikeluarkan buat aktivitas merokok ini bisa lebih hemat sekitar kurang lebih 50-60% gitu. Jadi sebenarnya penghematannya cukup signifikan. Makanya kita lihat produk substitusinya juga sudah ada untuk saat ini gitu, sehingga agak lebih sulit gitu ya untuk rokok ini bisa mengalami recovery atau pemulihan kinerja yang signifikan ke depannya. Oke, itu terkait pembahasan sektor rokok ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk sektor rokok ini ke depannya mungkin masih akan sulit. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas Randy dari Green Angelic.
Pak izin bertanya, boleh dijabarkan alasan terkait Unilever mengapa harus di-buy ya Pak? Karena dilihat masih downtrend dan belum ada dana reversal. Mohon penjelasannya Pak. Nah, Unilever ini juga cukup menarik ya Mas Hendy, karena banyak orang yang bilang semakin banyak produknya yang akan digunakan, maka saham itu akan semakin bagus. Nah, contohnya ini salah satunya Unilever. Unilever ini produknya sering banget kita gunakan. Tiap hari, mau kemanapun kita, pasti kita menggunakan produk Unilever dan dimanapun kita. Cuman, harga sahamnya ini terus mengalami penurunan nih Mas Randy. Tadi sempat saya bahas juga, sekarang minus 26% dari awal tahun itu. Kira-kira, why? Apa yang terjadi nih Mas dengan saham-saham Unilever ini? Kemudian dari segi trendnya juga dia masih mengalami downtrend, belum ada arah untuk indikasi membalikan arahnya. Silakan Mas Randy. Oke. Kalau mungkin kita sedikit melihat gitu ya, buat dari materi tadi di sini ada Unilever. Kalau kita lihat, pertama dari sisi kinerja memang pertumbuhannya tidak sebagus bandingkan kayak ICBP misalnya, ataupun juga INDF gitu. Laba bersih turun 3,1% year-on-year gitu. Nah, kenapa kita masih merekomendasikan buy gitu ya buat Unilever dengan target harga di 8.500? Karena pertama, meskipun memang kinerja agak sedikit turun gitu, cuman kalau kita lihat penurunannya ini tidak terjadi di semua segmen bisnis gitu. Jadi segmen bisnis mereka dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada health and personal care gitu, jadi produk-produk perawatan tubuh gitu ya, kayak sabun, sampo dan lain sebagainya. Terus juga ada produk-produk food and refreshment yang menjual produk-produk makanan dan minuman gitu. Nah, kenapa kinerjanya bertumbuh sangat lemah gitu ya, ataupun bahkan cenderung turun negatif pertumbuhannya, itu lebih banyak disebabkan akibat dari segmen food and refreshment gitu. Jadi kalau kita tahu food and refreshment ini kan salah satu yang mungkin yang besarnya adalah Walls, es krim Walls. Nah, es krim Walls ini banyak dijual di minimarket gitu ya, supermarket, minimarket dan sebagainya. Misalkan kayak Indomaret, Alfamart seperti itu. Nah, kalau selama masa pandemi ini dengan orang-orang semakin mengurangi aktivitas di luar rumah, artinya permintaan terhadap produk-produk tersebut yang biasanya dijual di gerai-gerai retail modern itu juga berkurang. Gitu. Itu yang menyebabkan kenapa kinerja Unilever jadi kurang begitu menarik ya di 2020 kemarin. Gitu. Nah, kenapa saat ini kita rekomendasikan buy? Pertama, ke 2021 kita lihat food and refreshment segment yang menjadi penyebab kenapa Unilever itu turun laba bersihnya, ini akan lebih mengalami recovery gitu di 2021. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi, tingkat mobilitas akan mempengaruhi belanja produk makanan, minuman, dan tembakau. Nah, tingkat mobilitas kalau kita lihat sampai dengan saat ini di bulan Maret tadi sudah berada di level minus 13,5%. Kalau mungkin kita ingat di tahun lalu gitu ya, di Desember 2020 di mana momen-momen libur Natal dan Tahun Baru itu tingkat mobilitas berada di level minus 9,8%. Gitu. Jadi udah single digit negatifnya, udah lebih baik. Nah, di sini sudah semakin mendekati ke level tersebut. Gitu. Jadi ini yang kita lihat harusnya akan positif mendorong penjualan segmen food and refreshment. Seperti itu. Jadi itu yang kita lihat pertama menjadi salah satu catatannya. Kedua, kalau dari sisi valuasi, kalau misalkan kita bandingkan valuasi Unilever saat ini dibandingkan dengan historisnya gitu ya, bukan dibandingkan dengan emiten yang lain ya, bukan dibandingkan dengan ICBP, INDF ataupun yang lain, cuman dibandingkan dengan Unilever sendiri di historisnya gitu, di kinerja historisnya, bahwa valuasi saat ini itu sudah jauh lebih murah. Gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat research report dari kita, jadi laporan riset yang biasanya kita buat, di situ biasanya kita memberikan grafik price to earnings ratio band dan juga price to book value band per band per dan juga PBV band gitu. Nah, kalau kita lihat di situ ada rata-rata, terus juga ada plus 1 standar deviasi, plus 2 standar deviasi, ada juga minus 1 standar deviasi, dan minus 2 standar deviasi. Cara bacanya intinya semakin rendah angkanya, semakin mendekati minus 2 standar deviasi, artinya saham tersebut bisa dibilang
berada di bawah rata-rata historisnya gitu, atau bisa dibilang lagi murah gitu valuasinya. Nah, kalau kita lihat Unilever itu saat ini berada di kurang lebih mendekati minus 2 kali standar deviasinya gitu. Kalau saya nggak salah minus 1,5 kali standar deviasi. Jadi valuasinya karena turun terus, valuasi jadi sudah murah sekali. Harga sahamnya turun, cuman kinerjanya nggak turun-turun banget gitu. Itu yang menyebabkan valuasinya menjadi murah gitu dengan fundamental yang cukup baik gitu. Makanya di sini kita melihat untuk Unilever masih cukup menarik seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit pemaparan dari saham Unilever. Karena kenapa teman-teman dari analis Finance Sekuritas merekomendasikan buy, karena dari segi valuasi juga masih sangat murah ya. Mumpung juga harga sahamnya lagi murah, siapa tahu teman-teman bisa dapat diskon yang lebih baik lagi gitu. Oke, itu terkait Unilever. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Mas Randy. Pertanyaan terakhir ya dari Pak Sinyoto. Izin tanya Pak, secara valuasi mengapa tidak memilih saham INDF dibandingkan dengan ICBP? Selain punya 80% ICBP, ada punya harga komoditas CPO yang naik dan valuasi lebih murah. Bagaimana pendapat Bapak? Silakan Mas Randy. Oke, kenapa kita nggak lebih memilih INDF dibandingkan dengan ICBP? Pertama gini, kalau kita melihat untuk INDF, memang betul dia mendapatkan dua sentimen positif. Yang pertama dari ICBP-nya sendiri, yang tadi mungkin Pak Sunyoto juga sudah sebutkan gitu ya, mereka memiliki 80% ICBP, dan juga yang kedua dari agribisnis gitu, dari CPO yang naik signifikan gitu. Nah, kenapa kita kurang memilih INDF dibandingkan dengan ICBP? Karena kinerjanya lebih fluktuatif. Ya, menurut kita itu menjadi salah satu poin yang kurang begitu bagus. Ketika harga komoditas CPO seperti sekarang gitu ya naik di level yang tinggi, betul menjadi sentimen positif. Cuman nantinya kalau misalkan nantinya harga komoditas mulai turun karena mungkin supply-nya udah makin tinggi lagi, namun tingkat permintaannya makin lama makin berkurang, itu bakal menjadi memukul INDF lebih berat gitu. Itu yang membuat kita kurang begitu suka dengan INDF gitu, karena kinerjanya akan lebih fluktuatif akibat ketergantungan dari harga komoditas juga yang sangat fluktuatif gitu. Makanya kita lebih pilih di ICBP. Itu pertama. Kedua, untuk ICBP sendiri, pertama dari segmen bisnisnya kalau kita lihat yang paling besar adalah mie instan, sekitar 65% dari total pendapatan gitu. Nah, buat yang segmen mie instan ini ke depannya kita lihat akan lebih meningkat lagi kontribusinya. Kenapa? Karena ada akuisisi dari PCL gitu. Nah, PCL ini yang diakuisisi dengan hutang yang begitu besarnya tersebut, sebenarnya kita lihat akuisisinya akan berdampak positif gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat PCL ini kan melayani pasar mie instan di Eropa Timur dan juga bagian Timur Tengah ya. Terus juga sebagian di negara-negara Asia juga. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara yang mereka masuki tersebut, rata-rata mereka juga memiliki pangsa pasar di atas 50%. Artinya mereka market leader di situ. Market leader, posisinya solid, sehingga ini kita lihatnya penjualannya juga bagus gitu. Penjualannya bagus, terus juga kalau kita lihat mungkin teman-teman ada yang mengikuti terkait dengan akuisisi PCL ini, PCL memberikan guaranteed earnings gitu atau garansi untuk laba bersihnya, bahwa laba bersihnya akan mencapai 128 juta US dollar kalau saya nggak salah. Dan sampai dengan saat ini guaranteed earnings itu atau laba bersih yang digaransi tersebut bisa dicapai gitu, karena kan konsekuensinya kalau mereka nggak mencapai harga tersebut, maka harga pembelian ICBP akan didiskon, jadi harga belinya akan lebih murah gitu. Cuman ternyata masih bisa tercapai gitu sampai dengan saat ini, masih bisa tercapai. Nah, dengan tingkat utang yang memang sebenarnya cukup besar, cuman kalau kita lihat tingkat bunga utangnya relatif murah, hanya sekitar 2,6% gitu untuk bunga utangnya. Dengan asumsi tingkat bunga yang murah tadi, terus juga laba bersih yang digaransi ini dapat dicapai, maka dampaknya adalah positif untuk laba bersih ICBP berdasarkan kalkulasi kita gitu. Jadi ini makanya kita lihatnya akan lebih positif dampaknya untuk ICBP ke depan, sehingga kita lebih prefer ICBP dibandingkan dengan INDF. Seperti itu. Semoga menjawab mungkin Pak Sunyoto. Oke, terima kasih Mas Randy atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Randy dari saya. Dari
tadi kan udah sempat disinggung terkait target Unilever 8.500, ICBP 12.450, kemudian ada INDF 8.850 dan ada Mayora 2.850. Kira-kira nih Mas Randy, menurut Mas Randy pribadi, kapan sih atau di tahun berapa sih target-target itu semua akan tercapai gitu Mas? Silakan Mas Randy. Oke, kalau untuk dari target-target tersebut sendiri, ekspektasi kita memang untuk 1 tahun ke depan, gitu ya, dari target-target harga yang tadi kita terapkan, gitu. Cuman memang tentunya hal tersebut kan berdasarkan analisa dan forecast ya, perkiraan yang kita ekspektasi ke depannya, sehingga tentunya kita perlu juga melihat perkembangan dari rilis kinerjanya nih di laporan keuangan nantinya akan seperti apa. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ada ruang perubahan kalau misalkan ternyata rilis dari laporan keuangannya tidak menunjukkan kinerja sesuai dengan ekspektasi kita, bisa lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi memang masih ada resikonya juga tentunya gitu. Cuman dari point of view kita saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi yang membaik ke depan, kita melihatnya target-target harga tersebut bisa tercapai di periode 12 bulan ke depan, seperti itu. Berarti targetnya untuk 1 tahun ke depan ya Mas Randy ya estimasinya. Betul sekali. Kalau misalkan boleh saya simpulkan, saham sektor consumer goods ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Begitu Mas Randy? Iya, betul. Jadi memang untuk sektor consumer ini kan relatif defensif ya. Jadi memang lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Oke, terima kasih Mas Randy atas penjelasan dan pemaparannya. Nah, teman-teman juga udah ada beberapa pertanyaan ya. Tadi sempat disinggung juga di awal kegiatan bahwa akan ada giveaway. Nah, nanti giveaway-nya akan dimunculkan di Instagram @pan.sidika. Jangan teman-teman follow dulu Instagram kita pan.sidika. Nanti itu akan ada pengumuman terkait dengan giveaway-nya. Nah, berhubung kita udah masuk ke akhir sesi, teman-teman boleh nyalain kameranya dulu. Kita akan mengambil dokumentasinya sekaligus kita akan melihat mukanya. Boleh dinyalakan dulu kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, ya. Ada Pak Oka, Pak Tebay. Halo Pak Tebay. Kemudian ada Ibu Chris Angeli, Pak Asep, dan teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita ambil dokumentasi dulu ya. Oke, cukup sekian teman-teman terkait kegiatan hari ini. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di kegiatan kali ini. Semoga kegiatan ini menjawab juga ya pertanyaan teman-teman terkait gimana sih prospek saham sektor consumer goods ke depannya. Dan semoga bisa menjadi pilihan alternatif juga teman-teman untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, mungkin sambil persiapan ngabuburit juga ya, karena udah mendekati waktu jam buka puasa juga. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.